Panjang Kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di Environmental sustainability terkadang hanya terfokus pada sampah dan efek gas rumah kaca, di mana sebenarnya kita sedang menghadapi konversi lahan atau alih fungsi lahan. Secara global, lahan pertanian menyusut hingga 44%, sedangkan di Indonesia, 120.000 hektar lahan pertanian telah terkonversi. Bahkan bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga kawasan lindung. Kawasan lindung yang diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya longsor, tetapi malah dijadikan pemukiman. Di Pulau Jawa sendiri, 19.000 hektar hutan lindung mengalami tingkat kerusakan yang parah. Di Indonesia, dihadapkan persoalan agrikultur lainnya, yaitu kondisi tanah yang rusak. Betapa mirisnya ketika melihat Indonesia harus mengimpor beras atau makanan pokok lainnya, padahal kita sendiri terkenal sebagai negara agraris. Indonesia seakan tidak memiliki ketahanan pangan. Lantas bagaimana jika keadaan ekonomi negara yang diimpor sedang tidak baik? Bagaimana pasokan pangannya? Kondisi di atas menunjukkan bahwa rusaknya lingkungan sebegitu berpengaruhnya terhadap kehidupan kita. Penduduk Indonesia memiliki angka natalitas yang tinggi, sedangkan kondisi lahan tidak akan bertambah. Lantas bagaimanakah kesediaan lahan tempat tinggal dan bagaimanakah kondisi pangan Indonesia ke depannya? Alih fungsi lahan bukan semata-mata kesalahan pemerintah karena regulasi yang kurang kuat atau penanganan yang kurang tepat. Seakan-akan alam ini hanya milik pemerintah. Padahal, lingkungan kita adalah tempat tinggal sejatinya kita. So, our environment is our responsibility. Where we stand, that's where we apply to take care of it. Banyak kita jumpai rumah-rumah di kawasan lereng atau tanah dengan kemiringan lebih dari 40%, yang dimana seharusnya tanah tersebut merupakan kawasan lindung. Akibatnya, longsor akan sering terjadi. Selain itu, tumpukan semen juga mengurangi daerah resapan air. Permukaan air akibat hujan akan meningkat dan menyebabkan banjir bandang. Di kota-kota besar, banyak orang yang membeli lahan atau rumah hanya untuk investasi jangka panjang atau villa-villa di puncak yang menjadikan dataran tinggi kehilangan puncaknya. Sentral-sentral industri besar yang menjamur, pabrik-pabrik yang menjamur, pembukaan lahan untuk agrowisata dan wisata alam yang tidak bijak menggunakan lahan, atau pembangunan-pembangunan jalan tol. Fenomena konsumtif lahan berkedok investasi menjadikan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman semakin meningkat. Perlu kita kaji ulang terkait sebutan investasi itu sendiri. Dampaknya adalah degradasi lahan. Degradasi lahan adalah kondisi penurunan produktivitas lahan, baik sifatnya sementara maupun tetap. Penyebab degradasi lahan dimulai dari dirusaknya lingkungan itu sendiri, dimulai dari konversi hutan yang out of control, di mana hutan menjadi tujuan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti pertambangan, transmigrasi, dan lain-lain. Lahan yang terdegradasi akan mudah terbakar di musim kemarau. Pembakaran tersebut akan menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Alih fungsi lahan juga tidak jauh dari permintaan lahan pemukiman yang meningkat. Banyak lahan yang dijadikan kawasan perumahan. Degradasi lahan yang terjadi pada kawasan pertambangan sebagai dampak penanganan dan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh lingkungan hidup dan SDM, terutama tentang penanganan dan pembuangan limbah, serta reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang. Proses penambangan yang tidak sesuai tersebut akan menjadikan degradasi lahan akibat tambang semakin parah. Atau contoh lain pada degradasi lahan di kawasan pemukiman, di mana daerah resapan air berkurang dan tanah mengering, serta limbah-limbah aktivitas manusia yang tidak terkontrol, menyebabkan degradasi lahan semakin parah. Penyebab kekurang efektifan upaya preventif degradasi lahan dan pemulihan lahan sangat kompleks, terutama kurangnya kolaborasi komitmen pengambil dan pelaksana kebijakan dengan masyarakat terkait upaya tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari masyarakat harus mengambil langkah terkait hal ini.
fenomena pembelian rumah hanya dilandaskan pada investasi jangka panjang dengan nilai fluktuasi harga tanah yang meningkat. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menghancurkan lingkungan mereka sendiri. Kemajuan bangsa mungkin dilihat dari pergantian sektornya, di mana sektor pertanian beralih menjadi industri dan jasa. Lantas, apakah pergantian sektor tersebut boleh menyampingkan kelestarian lingkungan? Tentu tidak boleh. Pada dasarnya, kita tidak bisa bertahan jika alam kita rusak. Oleh karena itu, alih fungsi lahan harus segera dikontrol dan ekstensifikasi lahan harus segera dilakukan. Lahan, hutan, kawasan lindung, mereka bukan hanya sebagai penyedia bahan pokok, tetapi juga penyeimbang ekosistem. Bagaimana jika ekosistem kita tidak seimbang? Bagaimana jika lahan kita kritis? Tentu akan terjadi banyak bencana alam. Regulasi pemerintah memang harus diperkuat, tetapi kita juga tidak boleh lengah. Hentikan budaya konsumtif terhadap lahan, gunakanlah seperlunya. Jangan hanya untuk investasi dan gengsi semata. Mari kita bicarakan bahwa lahan kita, tanah kita berada di ambang kritis. Mereka membutuhkan kita untuk mengembalikannya. Satu lagi, menjadi masyarakat maju tidak lebih dipandang daripada menjadi masyarakat yang memiliki empati terhadap lingkungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.